Pada tahu istilah Oscar bait nggak? Hillbilly Elegy yang akan kubahas kali ini adalah salah satu contohnya loh. Dan aku akan ngebahasnya sambil lanjutin main game SpongeBob Super Sponge keluaran PlayStation tahun 2001. Nggak nyambung deh. Menjelang akhir tahun kayak sekarang ini tuh, biasanya film-film Oscar bait mulai bermunculan. Sebab kan biasanya Oscar mulainya di awal tahun. Jadi slot penayangan menjelang akhir musim inilah yang paling dianggap menguntungkan bagi para produser karena film mereka bakal masih segar dalam pandangan juri. Maka mulai tuh muncul film-film sejenis film drama atau biografi atau sejarah atau apapun lah kisah dari kisah nyata gitu. Yang biasanya juga tokoh-tokohnya tuh melibatkan para aktor dari para Hollywood legends. Mereka dikasih peran tipe-tipe karakter seperti karakter yang punya disabilitas atau karakter stereotip dengan aksen yang aneh atau juga dengan make up yang benar-benar wah gitu. Some of those movies are great, tapi lama-kelamaan istilah Oscar bait ini jadi dapat konotasi negatif. Karena film-film Oscar bait itu begitu fokus untuk masuk ke Oscar. Jadi mereka cuma nguatin trop-trop tadi seolah-olah memang cuma itulah yang dicari dari Oscar, padahal kan enggak. Oscar juga meningin cerita. Nah, film-film yang hanya ngincar itulah yang dapat kritikan tajam, yang dapat sindiran dari para kritikus sehingga dikenal dengan istilah Oscar bait. Oke, jadi Hillbilly Elegy garapan sutradara Ron Howard diperankan oleh aktor-aktor langganan nominasi Oscar adalah contoh yang menarik dari fenomena Oscar bait ini. Cerita filmnya diangkat dari kisah hidup J.D. Vance. Susah banget loncatnya sekecil gitu. Kena loh. Sebenarnya ceritanya memang sangat menginspirasi. Jadi si J.D. Vance ini adalah seorang penulis dan pengusaha yang sukses yang berasal dari dinasti keluarga yang termasuk dalam golongan terbelakang oleh standar sosial Amerika. Golongan hillbilly namanya. Itu kalau di kita tuh mungkin ekuivalen dengan golongan penduduk di desa gitu yang pandangannya sempit, yang hidup beranak pinak di daerah pinggiran atau di pegunungan mungkin makanya namanya hillbilly. Hillbilly ini terkenal galak, dia lebih barbar dibandingkan dengan orang kota. Nah, kalau di SpongeBob siapa ya hillbilly ya? Si Sandy mungkin. Sandy mah redneck. Oh, ini kayak yang di SpongeBob itu toko ikan yang jaga-jaga pom bensin tuh biasanya suka nongol, jadi ngomong pom bensin malah ketabrak. Ya gitu deh, jadi di SpongeBob juga ada hillbilly kalau sering nonton SpongeBob. Oke, kita balik lagi ke review. Jadi fokus narasi film Hillbilly Elegy ini adalah menceritakan si J.D. Vance saat berada dalam posisi paling penting dalam karirnya. Jadi si J.D. ini saat di film ini dia masih muda. Dia adalah mahasiswa hukum Universitas Yale yang cemerlang, yang pintar, yang akhirnya berhasil dapat kesempatan dipanggil interview oleh salah satu firma hukum terkemuka. Namun sehari menjelang interview tersebut, teleponnya berdering. Kakaknya ngabarin bahwa ibu mereka masuk rumah sakit, overdosis untuk kesekian kalinya. Jadi si JD mau nggak mau harus menempuh 10 jam perjalanan kembali ke kota masa kecilnya untuk melihat keadaan sang ibu. Jadi pertanyaannya adalah apakah JD akan sempat untuk kembali buat interview atau apakah dia bahkan rela untuk nggak ninggalin interview gitu. Jadi mana yang dia pilih, ninggalin interview atau tetap mengurus ibunya?
Nah, konfliknya di situ sebab dengit benci sama sotong kuning sialan. Oke, jadi si Jedi sangat sayang pada ibunya. Dia sangat sayang pada keluarganya. Tapi si ibunya ini sebenarnya bukanlah orang teramah di dunia. Jadi dia bukan ibu yang paling gampang untuk to be around with gitulah. Selama perjalanannya kembali ke sana, si Jedi dari waktu ke waktu akan terflashback ke masa kecil, ke masa dia hidup bersama ibunya, ke masa-masa mereka bertengkar, masa-masa yang penuh kekerasan rumah tangga, diwarnai oleh kecanduan obat-obatan, dan tak lupa didikan keras dari si nenek yang dia panggil Mamau. Dalam film ini si Jedi akan sadar sejauh apapun dia lari, dia nggak bisa lepas dari keluarganya. Dan kali ini hal tersebut bisa jadi dang it, tiga mau selesai padahal. Mungkin seperti kita, Jedi bakal nyesal kembali apa gimana, itulah yang ia pelajarin dalam film ini. Bisa jadi hal tersebut bahwa ia tak bisa lari dari keluarganya adalah hal baik yang bakal terjadi kepada si Jedi. Nah, jadi film ini ingin fokusin kita kepada lingkungan keluarga dan sosial tempat Jedi bertumbuh. Desain dari bangunan cerita Hillbilly Elegy ini adalah dirancang supaya kita memahami dulu kenapa Jedi kabur dari keluarganya istilahnya. Film ingin membatasin antara Jedi dengan Jedi yang sekarang dengan Jedi yang dulu. Film ingin buat kita bisa melihat pencapaian Jedi dibandingkan keluarganya itu, bahwa Jedi bisa jadi orang yang lebih baik. Namun di saat yang bersamaan, keluarga tersebut akan terus membayanginya. Ketika film menampilkan lingkungan Jedi yang sekarang, saat ia dewasa, film ini ingin supaya kita turut merasakan bahwa lingkungan sosial terpelajar yang ia idam-idamkan itu, lingkungan terpelajar yang punya banyak garpu itu, mungkin saja tidak sebaik lingkungan yang ditinggalkan oleh Jedi. Nah, pertanyaan itulah yang ingin digebah oleh film ke dalam benak kita selama kita ngikutin si Jedi. Jadi bukan semata mentok apakah Jedi bisa lepas dari keluarga, tapi juga melainkan apakah benar butuh bagi si Jedi itu untuk lepas dari keluarganya gitu. Wah, ini boss fight kayaknya. Lawan ibu jellyfish. Dang it. Harus cari tempat aman. Di keluarga si Jedi memang amburadul. Ibunya tuh ada case on point. Tapi bukankah ia mengejar karir demi mengubah pandangan orang terhadap latar belakangnya itu? Nah, jadi ikatan keluarga itu digambarkan sebagai ikatan yang mengikat Jedi. Film harusnya bisa menarik begitu banyak gagasan manusiawi yang dramatis dari penggalian karakter-karakter bermasalah itu. Dari penggalian karakter Jedi, penggalian karakter ibunya. Tapi justru pada bagian penggalian itulah film ini minim. Jadi Hillbilly Elegy ini dicecar kanan kiri oleh kritikus sebagai gambaran yang hanya berupa karikatur. Memang masih enjoy untuk ditonton, karena kita suka ngeliat orang berantem, kita suka ngeliat orang berkonflik. Tapi tidak lagi terasa nyata. Meskipun yang dihadapi Jedi adalah kisah nyata gitu. Jadi orang-orang di hidupnya itu memang benar-benar orang yang ada di dunia. Tapi karena film ini hanya membahas dari sudut pandang Jedi, hanya membahas dari hal-hal yang tidak mengenakan buatnya, maka ceritanya jadi terasa tidak nyata. Dalam lapisan yang lebih dalam, film ini tidak berhasil membahas keluarga Jedi yang dibingkai sebagai sumber drama bagi si tokoh utama tadi. Jadi tidak manusiawi tokoh-tokohnya. Kita tidak diperlihatkan bagaimana struggle sebenarnya dari sang ibu, kenapa dia jadi kecanduan obat atau gimana.
ataupun bagaimana si nenek berjuang dan apa yang melintasi si nenek itu. Karena neneknya juga punya cerita, dia duluan pindah dari lingkungan hillbilly mereka. Secara penampilan acting akhirnya kalah. Baik Amy Adams yang mainin ibu Jedi ataupun Glenn Close yang mainin nenek menunjukkan penampilan maksimal mereka. Sayangnya karakter mereka bergerak di ruang yang sempit. Karakter mereka berdua ini diniatkan sebagai perlambangan dari atau perwakilan dari seluruh komunitas hillbilly. Namun kedua karakter tersebut hanya tampil terbatas sebagai flashback dari sudut pandang Jedi. Jadi si ibu dan si nenek hanya eksis sebagaimana Jedi mengingat mereka. Jadi ini menyempitkan karakter itu sendiri. Gambaran mereka jatuhnya jadi super stereotip banget. Dan cenderung mencuat sebagai sesuatu yang gak respectful terhadap jati diri karakter yang mereka lambangkan, karakter hillbilly yang mereka lambangkan. Jadi gini, nonton film itu kita nggak akan pernah mendukung si ibu, karena dalam setiap kesempatan tokohnya selalu dihadirkan sebagai pembuat keputusan yang salah, sebagai pembuat onar. Misalnya dia yang suster malah ujuk-ujuk main sepatu roda di lorong rumah sakit. Kan aneh tuh, emangnya dia Olga sepatu roda. Dia juga tau-tau main pukul aja ke Jedi kan. Terus bertengkar teriak-teriak dengan Mamau. Terus dia juga suka ganti-ganti pasangan. Nah, semua tindakannya itu karena ini dari sudut pandang Jedi, jadi tak terjelaskan. Jadi film itu ingin ngeliatin ke kita tuh, ini loh tokoh hillbilly yang paling buruk dari yang paling buruk gitu. Jadi saat melihatnya itu kita bukan hanya bersimpati, kita jadi bukan hanya susah bersimpati, tapi juga seperti film ini ingin membuat kita merasa bersyukur bahwa kita bukan hillbilly seperti dirinya. Sementara itu si nenek, si Mamau digambarkan terlalu standar. Dia cuma karakter kayak di kartun-kartun gitu yang nenek galak tapi sebenarnya baik. Galaknya tuh memang over the top banget. One time dia diperlihatkan membakar kakek hidup-hidup, tapi sebenarnya hatinya baik. Nah gitu kan, karakternya butuh eksplorasi tapi nggak ada. If anything, karakter yang dituliskan dengan baik justru adalah kakak si Jedi yang diperankan oleh Halle Bennett. Ini nama tokohnya si Lindsay. Nah Lindsay ini dia cukup subtil, dia punya kehidupan pribadi, dia harus memilih antara pacar dengan keluarganya, dan dia penulisan drama karakter ini dibikin lebih manusiawi lah dibandingkan dua tokoh yang lain. Oh, ada senjata baru kita dapat. Jadi struktur bercerita flashback bolak-balik inilah yang jadi sumber masalah bagi Hillbilly Elegy. Masalah utamanya itu flashback. Karena setiap kali kilasan satu dengan lain tuh emosinya sama, muatan emosinya sama. Kejadiannya juga emosi dan kejadiannya tuh formulanya mirip gitu. Jadi konflik dengan ibunya, awalnya mereka senang-senang terus berantem, terus teriak-teriak, sehingga sebagian besar durasi terisi dengan repetisi. Jadi filmnya jadi repetitif dengan flashback yang dengan flashback yang intens emosinya gitu-gitu aja. Jadi film ini sebenarnya punya dua cerita kan, jadi dewasa dan jadi yang kecil. Tapi dengan menyatukannya lewat sulaman flashback, setiap kali ada konflik, cerita film ini justru nggak maju-maju. Kayak aku yang nggak maju-maju mainin level ini, dang it. Nggak muat ini kayaknya suka. Jadi begitu banyak waktu yang terbuang oleh penceritaan. Padahal waktu ini kalau ceritanya linear, bisa dimanfaatkan untuk mengembangin karakter dengan lebih natural, dengan menggali setiap konflik personal mereka dengan dalam garis lurus gitu. Jadi nggak perlu dibolak-balikin. Dang it, mati lagi. I'm so bad at this.
Jadi 13 nominasi Oscar di antara Amy Adams dan Glenn Close tidak jadi jaminan film yang mereka bintangi lantas jadi bagus. Walaupun penampilan akting mereka tak mengecewakan, tapi karakter mereka tidak dapat pengembangan. Cerita dibiarkan sempit, terbatas oleh struktur pengisahan bolak-balik yang menjadikan film ini bermuatan emosi yang repetitif dan tak lagi terasa natural. Tokohnya jadi tak manusiawi. Jadi sebagai nilai akhir, aku hanya ngasih dia 5 dari 10. Masih bisa kita nikmatin karena tentang konflik. Tapi ya karakter-karakternya hanya sebatas sebagai karikatur dan stereotip. Oke, that's all we have for now. Aku mulai banyak mati. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review lain. Kunjungi juga mydirtship.com untuk baca reviewnya dengan lebih detail. Pernahkah kalian merasa malu terhadap keluarga sendiri? Atau pernahkah kalian berada dalam posisi sosial di mana kalian memilih untuk berbohong mengenai keluarga kalian? Share with us in the comments. Also, jika punya game yang ingin dimainkan, taruh aja di komen. Because in life, there are winners, there are losers.